Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desriana Ramadhani, NIM 190501010101. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelompok 9, yaitu tentang ijtihad. Apa itu ijtihad? Secara etimologi, ijtihad diambil dari kata al-jad atau al-jud, yang berarti al-masyakat atau kesulitan dan kesusahan, dan at-tahakat adalah kesanggupan dan kemampuan. Dengan kata lain, ijtihad secara etimologi adalah pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan sesuatu urusan atau sesuatu perbuatan. Kata ijtihad berakar dari kata al-jud yang berarti al-tahaka atau daya kemampuan atau kekuatan, atau dari kata al-jahad yang berarti al-masyaqqah, yaitu merupakan kesulitan atau kesukaran. Sedangkan kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtihada, yajtahidu, ijtihadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksanul Ikrom. Di sini saya akan membawakan materi landasan hukum ijtihad. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawamu kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Yang kedua, adanya keterangan sunnah yang membolehkan beristihad. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh umat, yang artinya hakim apabila beristihad kemudian dapat mencapai kebenaran, maka ia mendapatkan 2 pahala. Apabila ia beristihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia dapat 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Susanti. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua, yaitu objek ijtihad. Menurut Al-Ghazali, objek ijtihad adalah setiap hukum syara yang tidak memiliki dalil yang gati. Dari pendapatnya itu diketahui ada permasalahan yang tidak bisa dijadikan objek ijtihad. Dengan demikian, syariat Islam dalam kaitannya dengan ijtihad dibagi menjadi 2 bagian, yaitu syariat yang tidak boleh dijadikan ijtihad, yaitu hukum-hukum yang telah dimaklumi sebagai landasan pokok Islam yang berdasarkan pada dalil-dalil gati seperti kewajiban melaksanakan sholat, zakat, puasa, ibadah haji, atau haramnya melakukan zina, dan lain-lain. Semua itu telah ditetapkan dalam hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran Surah An-Nur ayat 56. Yang kedua, syariat yang tidak boleh dijadikan ijtihad, yaitu hukum-hukum yang telah dimaklumi sebagai landasan pokok Islam yang berdasarkan pada dalil-dalil menggati seperti kewajiban melaksanakan zakat, puasa, ibadah haji, atau haramnya melakukan zina, mencuri, dan lain-lain. Semua itu telah ditetapkan hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran Surat An-Nur ayat 56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Apni Pratista. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh pemateri ketiga. Langsung saja, saya akan membawakan materi tentang syarat dan tingkatan ijtihad. Syarat-syarat menjadi ijtihad adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui isi Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan hukum itu, meski tidak dihafal di luar kepala. Yang kedua, mesti mengetahui bahasa Arab dengan alat-alat yang berhubungan dengan itu seperti syaraf, nahwu, ma'ani, bayan, bad'i, agar dengan ini mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran atau Sunnah dengan cara berpikir dengan benar. Yang ketiga, mesti mengetahui ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang seluas-luasnya.
karena ilmu sebagai dasar berijtihad. Yang keempat, mesti mengetahui soal-soal ijma, sehingga tiada timbul pendapat yang bertentangan dengan ijma itu. Yang kelima, mesti mengetahui nasikh mansukh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keenam, mengetahui ilmu riwayat dan dapat membedakan hadis mana yang sahih dan hasan, mana yang dhaif, mana yang makbul dan mardud. Dan yang terakhir yaitu mesti mengetahui rahasia-rahasia tasyri'i, yaitu kaidah-kaidah yang menerangkan tujuan syarah dalam meletakkan beban taklif pada mukallaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati. Saya akan membacakan materi selanjutnya yang sebelumnya yang telah dibawakan oleh teman saya. Adapun materi yang saya akan bawakan yaitu tingkatan-tingkatan ijtihad. 1. Ijtihad mutlak. 2. Muntasib. 3. Ijtihad fil mazhab. Adapun metode ijtihad dalam pandangan usuliyun, yang pertama mengetahui dan memahami ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua mengetahui bahasa Arab. Yang ketiga mengetahui metode qiyas dengan baik. Yang keempat mengetahui nasikh dan mansukh. Yang kelima mengetahui kaidah usul dengan baik dan dasar pemikiran yang mendasari rumusan kaidah tersebut. Yang keenam mengetahui maqasid al-ahkam. Sekian dan terima kasih. Telah materi dari saya persilakan ke pemateri selanjutnya. Bagian terakhir, inovasi ijtihad ekonomi dan bisnis Islam kontemporer. Salah satu lapangan ijtihad yang menuntut jawaban-jawaban baru adalah bidang ekonomi atau keuangan. Dalam bidang ini, muncul sederetan bentuk-bentuk transaksi yang sifatnya tidak pernah dijumpai pada masa dahulu. Bentuk-bentuk bisnis dan isu-isu baru dalam ekonomi berkembang dengan cepat seperti hedging, sekuritisasi, money market, capital market, investasi emas, jual beli valuta asing, tata cara perdagangan melalui e-commerce, bursa komoditi, indeks trading, atau ta'amul bil musyar, sistem pembayaran dan pinjaman dengan kartu kredit, ekspor, impor dengan media dan sebagainya. Demikian pula perkembangan lembaga-lembaga perbankan dan keuangan mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti perbankan, leasing atau multifinance, mutual fund, sampai kepada instrumen pengendalian moneter oleh bank sentral, exchange rate, wakaf, saham, MLM, jaminan fidusia dalam pembiayaan, jaminan resik gudang, dan sebagainya. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok 9. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.